Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, kelas A, angkatan 2020, izin mempresentasikan hasil dari praktikum kimia farmasi, resume pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-3. Adapun anggota dari kelompok 1A yaitu Anissa Dwi Jayanti, Rizky Zamzami Adnan, Hamidatul Ulia, Anggi Meisa Ijma Entia, dan Nabil Setia Darmawan. Untuk presentasi resume yang pertama ada dari titrasi bebas air yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin masuk, saya Rizky akan menjelaskan titrasi bebas air. Dari prinsip percobaannya adalah penetapan kadar secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dengan asam kuat di dalam pelarut organik. Tujuan percobaan ini adalah yang pertama menentukan normalitas larutan baku sekunder HCl4 dengan titrasi bebas air. Yang kedua melakukan validasi metode analisis akurasi penentuan kadar CTM dan paparan HCl secara titrasi bebas air, dan yang ketiga menentukan kemurnian CTM dengan paparan HCl dengan titrasi bebas air. Untuk tinjauan pustakanya, titrasi bebas air, titrasi dalam pelarut bukan air, asam dan basa adalah senyawa yang memberikan ion hidrogen dan ion hidroksil bila dilarutkan dalam air. Kekuatan suatu asam atau suatu basa ditentukan oleh kemampuannya bereaksi dengan pelarut. Dalam larutan air, semua asam kuat tampak sama kuat karena senyawa ini bereaksi dengan pelarut dan konversi semua menjadi ion oksonium dan anion asam. Dalam pelarut protofilik lemah seperti asam asetat, kemampuan membentukkan ion asidium asetat menunjukkan bahwa urutan penurunan kekuatan untuk asam adalah asam perklorat, asam hidrobromida, asam sulfat, asam hidroklorida, dan asam nitrat. Berbagai senyawa tidak larut dalam air memperoleh peningkatan sifat asam atau sifat basa dilarutkan dalam pelarut organik. Oleh karena itu, pemilihan pelarut yang sesuai dapat memberikan peluang untuk penetapan berbagai senyawa tersebut secara titrasi bebas air. Selanjutnya tergantung bagaimana suatu senyawa merupakan bagian yang aktif. Seringkali mungkin untuk mentitrasi bagian ini dengan pemilihan pelarut dan titran yang tepat. Senyawa murni dapat langsung dititrasi, tetapi untuk sediaan farmasi seringkali diperlukan pemisahan zat aktifnya dari eksipien dan pembawa yang mengganggu. Untuk monogarafinya bisa dilihat ya. Untuk paparan HCl itu rumus molekulnya C20H21NO4 HCl, dan untuk struktur molekulnya terlampir pada layar. Untuk berat molekulnya itu 375,85, dan untuk larutannya itu larut dalam air dan dalam kloroform, sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Untuk persyaratan kemurniannya mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 100,5% C20H21NO4 HCl dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Untuk referensinya kita ambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020 halaman 1356. Untuk reaksi kimianya terlampir ya, ada reaksi kimia pembakuan KHP dan HCl4 dan reaksi kimia paparan HCl dengan HCl4. Untuk alat dan bahannya terlampir juga pada layar. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, izin masuk, izin melanjutkan terkait dari prosedur percobaan dari percobaan titrasi bebas asam. Untuk yang pertama itu ada pada percobaan ini dilakukan dengan penetapan kadar dan penentuan kemurnian dari paparan HCl secara volumetri berdasarkan reaksi basa lemah dan asam kuat di dalam pelarut organik. Nah, prosedur kerjanya untuk yang pertama dilakukan adalah pembakuan HCl4 0,1 dengan larutan baku KHP 0,1N. Yang pertama-tama kita menimbang sebanyak 200 mg KHP untuk menentukan normalitas
HCl4 sebenarnya. Kemudian dilarutkan dalam 15 mili asam asetat glasial sebagai pelarut karena dengan lingkungan asam reaksi akan lebih cepat berlangsung. Lalu ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida sebagai pengikat yang berfungsi untuk pengikat air yang berlebih. Selanjutnya ditambahkan 2 tetes kristal violet yang merubah warna larutan menjadi ungu dan berguna untuk melihat titik akhir titrasi. Selanjutnya dititrasi dengan HCl4 hingga terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehijauan. Kemudian dihitung normalitas HCl4 yang sebenarnya, dan hasil pembakuan yang kita dapat dari HCl4 ini yaitu 0,1 N. Boleh dilanjut. Nah, ini untuk dari hasil percobaan yang kita dapat gitu. Untuk rata-ratanya sendiri didapat 0,1 N. Untuk yang selanjutnya itu ada validasi metode analisis papaverin hidroklorida. Untuk dari prosedurnya sendiri, yang pertama menimbang sebanyak 245 mg 350 mg papaverin, lalu dilarutkan dalam 40 mili asam asetat menggunakan asam asetat glasial setelah larut, kemudian ditambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan ditambahkan 5 mili raksa asetat P yang berfungsi sebagai pengikat HCl yang ada pada papaverin HCl sehingga HCl tidak ikut bereaksi. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator kristal violet, lalu selanjutnya dititrasi dengan larutan HCl4 0,1 N sampai terjadi perubahan warna dari ungu menjadi biru kehijauan. Kemudian dihitung berat hasil analisis papaverin HCl yang diperoleh dalam setiap larutan jika 1 mili asam perklorat 0,1 N setara dengan 37,59 mg C20 H21NO4 HCl. Kemudian dihitung dari akurasi persen R dan presisi persen RSD. Dan untuk hasil percobaan yang kita didapat seperti ini. Selanjutnya untuk prosedur percobaan dari penetapan kemurnian papaverin hidroklorida. Yang pertama menimbang 350 mg papaverin, lalu dilarutkan dalam 40 mili asam asetat glasial, lalu menambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida, menambahkan dari 5 mili raksa 2 asetat P, dan menambahkan juga 2 tetes indikator kristal violet. Lalu dititrasi dengan larutan HCl4 0,1 hingga terjadi perubahan warna dari ungu ke biru kehijauan. Lalu dihitung persen kemurnian papaverin hidroklorida. Ini untuk dari hasil percobaan yang kita dapat. Untuk persen kemurnian rata-ratanya sendiri didapat 110,61%. Berdasarkan dari percobaan yang udah kita dapat, kita dapat menyimpulkan gitu terkait dari percobaannya. Titrasi bebas air yang telah dilakukan didapatkan rata-rata normalitas HCl4 pembakuan adalah 0,1 N. Dari hasil validasi metode analisis papaverin HCl dapat dinyatakan valid karena nilai persen R yaitu 99,322% dan persen RSD yaitu 1,778. Nilai yang didapatkan sudah memenuhi persyaratan yang dimana dinyatakan bahwa persen R tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0%, dan untuk persen RSD tidak lebih dari 2%. Kemudian zat aktif papaverin HCl tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentan 98,5 sampai 100,5% dan nilai yang didapatkan adalah 110,61%. Untuk selanjutnya ada dari materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan menjelaskan tentang titrasi asam basa secara potensiometri. Boleh dilanjut. Untuk prinsip dan percobaan dari titrasi ini yaitu tujuan percobaannya menentukan normalitas larutan baku sekunder NaOH, kemudian menentukan kemurnian asam sitrat monohidrat secara alkalimetri dengan metode konvensional dan potensiometri.
Untuk prinsip percobaannya yaitu yang pertama menetapkan kadar zat secara volumetri berdasarkan reaksi asam dan basa. Kemudian yang kedua itu penentuan titik ekuivalensi dengan mencatat volume per liter yang digunakan ketika terjadi lonjakan pH. Untuk alkalimetri sendiri itu reaksi asam basa adalah reaksi antara ion H+ dengan ion OH- yang membentuk H2O yang bersifat netral. Kemudian aplikasi potensiometri pada titrasi asam basa, yaitu pada titrasi ini titik akhir titrasi ditentukan dengan cara menghitung lonjakan pH yang terlibat pada kurva hubungan nilai pH dengan volume titran yang digunakan. Ada juga menunggrafi sampel yang digunakan pada percobaan ini, yaitu senyawa asam sitrat monohidrat dengan rumus molekul C6H8O7 H2O dengan struktur molekul yang terlampir dalam slide dan berat molekul sebesar 210,14 dengan kelarutan sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan sangat sukar larut dalam eter. Dengan persyaratan kemurnian, asam sitrat monohidrat mengandung 1 molekul air hidrat, mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari 100,5% C6 198. Boleh dilanjut. Untuk reaksi kimianya seperti yang terlampir, itu ada reaksi pembakuan NaOH dengan asam oksalat dan reaksi kimia antara asam sitrat dengan NaOH. Pada percobaan ini dilakukan 3 tahap. Yang pertama itu pembakuan larutan NaOH 0,1N, kemudian penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional dan titrasi potensiometri. Ada juga diagram alir dari prosedur percobaannya. Yang pertama itu pembakuan larutan NaOH 0,1N. Yang pertama itu 10 ml larutan baku asam oksalat dihidrat 0,1N dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 2-3 tetes indikator fenolftalein, kemudian ditritasi dengan larutan NaOH 0,1N hingga warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kemudian dihitung normalitas NaOH sebenarnya, dan hasil yang diperoleh dari percobaan ini nilai NaOH-nya sebesar 0,1N. Kemudian penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi konvensional. Yang pertama itu ditimbang 85 mg sampel, kemudian dilarutkan dalam 10 ml aquades bebas CO2, ditambahkan 3-4 tetes indikator fenolftalein, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N hingga warnanya berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kemudian dihitung persen kemurnian asam sitrat, dan hasil rata-rata persen kemurnian asam sitrat yang diperoleh sebesar 91,31%. Boleh dilanjut. Kemudian untuk yang ketiga itu ada penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri. Yang pertama itu ditimbang sampel sebanyak 85 mg, kemudian dilarutkan dalam 50 ml aquades bebas CO2 dan dititrasi dengan 0,2 ml larutan NaOH 0,1N. Diukur perubahan pH dan dicatat. Ditambahkan NaOH 0,1N hingga terjadi lonjakan pH dan diperoleh hasil lonjakan pH-nya seperti yang tertera dalam slide. Kemudian setelah itu dihitung nilai delta pH per delta P dan nilai delta kedua pH per delta P. Kemudian dihitung titik ekuivalensi, dan hasil dari titik ekuivalensi yang diperoleh sebesar 12,784. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin masuk untuk lanjutannya. Untuk hasil percobaan yang pertama itu kan pembakuan NaOH 0,1N.
Di sini kita udah dapatkan untuk rata-rata normalitas dari pembakuan NaOH 0,1 N dengan HCl4 itu rata-ratanya 0,1 N. Nah, untuk perhitungan hasil pembakuannya ada di ini ya, di slide di layar. Lanjut. Dan untuk yang hasil percobaan yang kedua itu penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi konvensional ya. Di sini kita dapatkan untuk rata-rata kemurniannya itu 91,3% ya. Dan untuk perhitungannya, contoh perhitungannya ada di sampingnya untuk cara perhitungan pH dan persentase kemurnian. Dan hasil percobaan yang ketiga itu hasil penentuan kemurnian asam sitrat dengan titrasi potensiometri. Untuk data hasilnya terlampir dalam layar dan bisa dilihat ya, untuk lonjakan pH-nya itu ada di sekitar 12 sampai 14. Nah, untuk perhitungan titik ekivalennya terlampir pada layar. Yang kita dapatkan untuk titik ekivalennya itu 12,784. Dan lalu hasil percobaan ini ya, hitung berat asam sitrat dalam sampel dan persentase kemurniannya. Dan dari yang kita dapat untuk berat sampel yang ditimbang itu terlampir, dan volume hasil yang volume titik ekivalennya itu terlampir juga, dan berat hasil analisis yang terlampir, dan persentase kemurniannya yang kita dapatkan itu 94,4%. Untuk contoh perhitungannya ada di layar. Baik, pada percobaan ini dilakukan penentuan kemurnian dari asam sitrat dengan titrasi konvensional. Hasil dari pembakuan NaOH dengan larutan baku asam oksalat dihidrat menunjukkan normalitas sesungguhnya yaitu 0,1 N. Sedangkan hasil dari penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara konvensional adalah terjadi perubahan warna dari larutan bening hingga ke merah muda. Hasil persentase kemurnian dari 3 kali titrasi diperoleh rata-rata sebesar 91,3%. Dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang, yaitu 99,5% sampai 100,5%. Lalu penetapan kemurnian asam sitrat monohidrat secara titrasi potensiometri diperoleh volume titik ekivalensi sebesar 12,784 ml. Dan hasil persentase kemurnian yang diperoleh sebesar 94,4%. Sehingga dari hasil persentase kemurnian ini dapat dinyatakan bahwa zat aktif tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena tidak berada dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Baik, untuk kesimpulan dari percobaan ini adalah berdasarkan hasil percobaan titrasi secara konvensional dan potensiometri, kedua zat aktif dinyatakan tidak valid karena tidak memenuhi persyaratan kemurnian, yang dimana keduanya tidak berada dalam rentang yang telah ditetapkan dalam literatur. Untuk persentase kemurnian dari titrasi konvensional didapatkan sebesar 91,3%, sedangkan dalam literatur syarat kemurniannya dalam rentang 99,5% sampai 100,5%. Dan untuk hasil persentase kemurnian titrasi potensiometri didapatkan sebesar 94,4%, sedangkan dalam literatur syarat kemurniannya dalam rentang 99,5% sampai mohon maaf ada kesalahan redaksi sepertinya, sekitar 100,5%. Boleh dilanjut. Dan untuk ini untuk grafiknya bisa dilihat ya, ini grafik antara hubungan volume penditer dengan pH. Dan ini untuk grafik hubungan volume penditer dengan delta pH per delta P, yaitu grafik turunan pertama. Dan ini grafik turunan kedua, yaitu grafik hubungan volume penditer dengan delta 2 pH per delta V. Baik, sekian dari titrasi alkali secara potensiometri. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih.
Untuk yang selanjutnya yaitu titrasi redoks secara potensiometri. Boleh di next. Untuk yang pertama pendahuluan tujuan percobaan. Yang pertama menentukan normalitas larutan baku sekunder I2. Yang kedua menentukan kemurnian vitamin C secara ideometri dengan metode konvensional dan potensiometri. Untuk prinsip percobaan, menentukan kadar suatu zat secara volumetri berdasarkan reaksi reduksi dan oksidasi. Yang kedua, menentukan titik ekivalensi dengan mencatat volume pentita dengan yang digunakan ketika terjadi lonjakan potensial sel. Boleh di next. Untuk tinjauan pustaka, titrasi redoks adalah penentuan kadar reduksi dan oksidasi berdasarkan atas reaksi reduksi dan oksidasi, di mana reduksi akan terreduksi dengan oksidasi akan tereduksi. Agar dapat digunakan sebagai dasar titrasi, maka reaksi redoks harus memenuhi persyaratan umum, yaitu reaksi harus cepat dan sempurna. Reaksi berlangsung secara stokiometri, titik akhir titrasi dapat dideteksi, misalnya dengan bantuan indikator atau secara potensiometri. Karena banyaknya unsur-unsur mempunyai lebih dari satu tingkat oksidasi, maka dikenal beberapa macam titrasi redoks, yaitu parmangometri, iodometri, iodimetri, iodatometri, dan bromimetri, bromatometri, dan serimetri. Bobot ekivalen suatu zat pada redoks adalah banyaknya mol zat tersebut yang ekivalen dengan 1 mol elektron. Boleh next. Iodimetri adalah penetapan kadar di mana zat uji reduktor langsung dititrasi dengan larutan iodium. Untuk reaksinya sudah terlampir. Indikator yang digunakan pada titrasi iodimetri adalah larutan kanji yang akan membentuk kompleks yang berwarna biru dengan iodium. Selain larutan kanji, kloroform juga dapat digunakan sebagai indikator, di mana iodium dapat kloroform berwarna violet. Larutan iodium dapat dibekukan dengan AS2O3 atau arsen trioksida. Metode potensiometri dapat digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi pada asam atau basa, juga titrasi redoks. Pengendapan dan membentuk kompleks penentuan titik akhir titrasi redoks secara potensiometri dilakukan dengan cara menghitung lonjakan potensial sel yang terlihat pada kurva hubungan nilai potensial sel dengan volume titrasi yang digunakan. Boleh next. Untuk monografi sampel, untuk nama senyawa vitamin C atau asam askorbat, rumus molekul C6H8O6. Untuk struktur molekul sudah terampir dalam. Untuk berat molekul 176,12 larutan mudah larut dalam air agar sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether dan benzen. Di persyaratan kemurnian mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5% C6H8O6. Referensi Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Boleh next. Untuk reaksi kimia ada dua, yaitu reaksi kimia pembakuan I2 dengan AS2O3. Yang kedua reaksi kimia vitamin C dan I2. Untuk reaksinya sudah terampil. Boleh next. Untuk diagram alir, yang pertama pembakuan larutan I2. Pertama-tama ditimbang 60 mg AS2O3, dilarutkan NaOH4n tetes demi tetes, didinginkan dan tambahkan 25 air bebas O2.
Netralkan dengan HCl4N, tambahkan 2 gram NaHCO3, ditambahkan indikator kanji P, titrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna. Boleh next. Yang kedua, penerapan kemurnian vitamin C iodium R176,13 dan BE1,5 EPI edisi 5 halaman 149. Yang pertama, timbang 115 mg sampel, hitung persen kemurnian vitamin C, larutkan 25 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat, ditambahkan 3 ml indikator kanji dan titrasi dengan larutan iodium 0,1 hingga terbentuk warna ungu. Boleh next. Yang ketiga, penerapan kadar kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. Yang pertama, titrasi dengan 0,2 ml larutan iodium 0,1N, larutkan dengan 50 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N, dan akan terbentuk hasilnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan dari hasil percobaan. Yang pertama ada hasil pembakuan I2, yaitu dari 3 kali titrasi diperoleh rata-rata nilai normalitas I2 hasil pembakuan sebesar 0,0785. Kemudian yang kedua itu ada hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi konvensional dilakukan sebanyak 2 kali titrasi dengan persen kemurnian rata-rata yang diperoleh sebesar 101,55%. Kemudian yang ketiga itu hasil penentuan kemurnian vitamin C dengan titrasi potensiometri. Untuk hasil yang diperolehnya seperti yang terlampir. Kemudian yang keempat itu ada menghitung berat vitamin C pada sampel dan persentase kemurniannya dengan persen kemurnian yang diperoleh yaitu sebesar 101,97%. Untuk selanjutnya itu ada pembahasan yang pertama itu tentang pembakuan larutan I2 0,1N. Untuk yang pertama itu timbang 60 mg AS2O3 kemudian dilarutkan dalam NaOH4N, bila perlu dilakukan dalam pemanasan. Kemudian setelah dipanaskan didinginkan dan tambahkan 25 ml air bebas CO2 dan dinetralkan dengan HCl4N dan tambahkan 2 gram NaHCO3. Kemudian tambahkan 5 ml indikator kanji. Setelah itu dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna biru. Kemudian dihitung normalitas I2 hasil pembakuan. Hasil normalitas sesungguhnya yang diperoleh dari 3 kali titrasi itu sebesar 0,0785. Untuk prosedur yang kedua itu ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi konvensional. Yang pertama itu timbang 115 mg sampel, kemudian dilarutkan dalam 25 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Kemudian ditambahkan 3 ml indikator kanji. Setelah itu dititrasi dengan larutan iodium 0,1N hingga terbentuk warna biru atau ungu. Kemudian hitung persen kemurnian vitamin C-nya. Hasil persen kemurnian dari 2 kali titrasi diperoleh rata-rata sebesar 101,55% dan hasil dari percobaan ini dinyatakan bahwa kemurnian vitamin C tidak memenuhi persyaratan. Boleh di next. Untuk prosedur yang ketiga itu ada penetapan kemurnian vitamin C secara titrasi potensiometri. Pertama-tama itu ditimbang 115 sampel, kemudian dilarutkan dengan 50 ml air bebas CO2 dan 7 ml asam sulfat 2N. Kemudian dititrasi dengan larutan iodium 0,1N dan diukur potensial selnya. Titrasi dilakukan hingga diketahui lonjakan nilai potensial sel, dan hasil ini didapatkan nilai titik equivalensi sebesar 17,01 mili dan
nilai persen kemurnian sebesar 101,97 dan hasil ini disimpulkan bahwa kemurnian vitamin C tidak memenuhi persyaratan. Boleh di next. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dan titrasi konvensional dan titrasi potensiometri, kedua zat tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kemurnian karena keduanya tidak berada dalam rentang yang telah ditetapkan. Untuk hasil persentase kemurnian dari titrasi konvensional sebesar 101,55%, sedangkan dalam literatur syarat kemurnian itu dalam rentang 99% sampai 100,5%. Dan untuk hasil persentase kemurnian dari titrasi potensiometri itu sebesar 101,97, sedangkan dalam literatur syarat kemurnian itu berada dalam rentang 99% sampai 100,5%. Sekian pemaparan dari titrasi redoks secara potensiometri. Diserahkan kepada teman saya. Oke, baik, mungkin hanya sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai resume dari pertemuan 1, kedua, dan ketiga. Mungkin mohon maaf bila masih ada salah redaksi atau masih ada salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.